Nah saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana dzalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya nggak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana dzalamna anfusana. Nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari, pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar, seperti yang dilakukan tadi Harun ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Ini kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30, yang juz di juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun, apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul halaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, halaka onoto iku kedue siro, berhak bagi kamu, berhak bagi anda, apakah anda berhak loh mendapat nasihat supaya anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan, dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kerso? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang pernah nyuguhi tamu itu kan, ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustadz terkenal kelaparan? Kan tidak mungkin itu. Monggo nopo jenengan ngersakno, karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang tidak. Itu kalimatnya itu halaka ila antazakka. Kayak apa indahnya dakwah, halaka ila antazakka. Itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an la hakian, anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar pencerita. Nah kemudian ini yang terakhir, saya juga baru, sebenarnya saya itu nggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja, kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia, kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat kayak jenengan itu ya, sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur, santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam. Mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat, gara-gara Pak Zakaria ini terus Mas Tamam ini yang
yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan gak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan gak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang gak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia itu. Misalnya, ini tidak nyindir loh, memang marah betul kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng. Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Mau nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah kan. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan enggak bener taruh visi betul. Untungnya kalau temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih, jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak, cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus, yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat, kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, diulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya dia, namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling enggak pas mau kiamat terus pas ngaji Quran apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'atatalaha. Kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya terus orang itu bilang masyhur itu, ma'adatullah kabira sholatin wala siyamin wala kadza wa kadza walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Terus masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba, sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah, tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka, almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum bihadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini, karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup nyintai orang apa soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya ruginya tadi. Misalnya ya, untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa, gelombang kedua para pecinta, waduh itu kan repot ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya, wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi, tapi ya,
Nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aidin. Jadi seneng itu di Islam itu ibadah. Ya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Seneng itu diperintahkan Allah. Saya itu sering di kamar, kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Udah dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis, betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol qati wajhin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan, tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, minimal kamu kelihatan seneng gitu. Nah, makanya seneng itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk seneng aja susah, karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama, itu ya nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini, kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi, andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati, apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi sarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup, tapi kalau enggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini anggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang enggak punya alpat itu enggak malu. Tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul ahwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu, ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu, setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah, sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al muallim, yaitu Allah ngendikan ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus, saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyon sama saya, kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia, akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau, karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat
Akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu syaratnya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung, mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa Gus? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid kan? Kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sedekah apa saja, yang penting perintah jenengan gimana. Ya sudah. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'dudul Jum'atan. Gimana hukumnya 2 Jum'atan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial atau bawaan kondisi. Misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar atau bawaan ada pabrik besar atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid. Itu gimana itu hukum? Nah, tapi kalau orang tidak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus piye kene sing kangelan memfikihkan tadi. Lah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Rabbana zalamna anfusana. Itu pakai Nabi di redaksinya diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah apa ini zulam tu nafsi zulman kabiron katsiran. Nah bawaannya orang mengaku zalim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga Nabi ini bukan dianggap ya pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih. Misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi. Itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa saja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih bukan yang habis. Yaitu watasodak kata fa'abqaita, yang kamu berikan tuh hakikatnya yang masih. Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf.
Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat. Maknanya itu sudah berhenti. Wakfun maknanya berhenti. Nah, sedekah itu dari kata sedekah maknanya benar. Orang yang sering sedekah berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sedekah itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sedekah yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf, wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Buat saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Disebut sodik, sodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya. Kalau sodal qaf, sodako. Orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya. Teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman. Abu Bakar disebut as-siddiq karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi semoga ayat tadi, dan saya mohon maaf karena ya memang saya kalau ngaji ya alami seperti ini, tapi insya Allah barokahnya alami itu menjadi ikhlas, tidak tasonnuk, tidak riak, tidak tebar pesona kalau dalam bahasa itu. Yang jelas saya inginlah bahwa ayat yang saya baca tadi benar-benar jadi pegangan bersama. Faqula lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.